Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Ibunda Eni Nur Aini SPDI dan Ibunda Dewi Ratasari MPD. Yang kami hormati Ketua PDIGRA Jakarta Utara, Ibunda Haja Subur Sutrisni SPDI. Yang kami hormati Majelis Hikmah, mudah-mudahan hadir, Ibunda Haja Dr. Anda Siti Nur Azizah. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala RA dan Guru RA se-Jakarta Utara. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT di pagi hari ini. Kita semua bisa berkumpul dalam sebuah acara yang luar biasa, yaitu seminar guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi. Semoga hari ini bisa menjadi acuan langkah awal kita untuk mendapatkan cita-cita dan harapan yang kita sudah canangkan di PDIGRA Jakarta Utara. Baik, kita berdoa dulu untuk sebelum kita mulai agar ilmu yang nanti akan kita serap menjadi berkah untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, baiknya kita perkenalkan dulu ya dengan narasumber. Sebenarnya narasumber kita ini sudah tidak asing lagi ya, namun sebagai catatan motivasi untuk kita semua. Beliau ini bererot ya, kalau bahasa Betawinya bererot. Banyak sekali CV-nya ya, yang terkait dengan organisasi maupun hal lain yang beliau lakukan, menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang memang terbaik insya Allah. Ya, nama beliau lengkapnya adalah Ibu Handayani Suminar Indrati SPD. Nah, pendidikan beliau S1-nya di IKIP Jakarta dengan mengambil jurusan pendidikan geografi. Kemudian saat ini ya masih ya Bun ya, S2 Teknologi Pendidikan di tesis. Aduh, doain. Amin, amin. Insya Allah. Ini Ramadan nanti kelar nih ya, insya Allah. Kemudian beliau juga punya Certificate International Roots, itu fasilitator, memang bidangnya beliau ya berarti ya. Nah, beliau berorganisasi, saya senang nih dengan orang-orang yang memang cakap untuk organisasi. Kata Pak Kepala, orang yang organisasi itu orang yang smart. Ya, beliau katakan seperti itu. Kemarin kita silaturahim ke rumah beliau dan beliau banyak memberikan motivasi untuk kita semua. Ya, oke. Yang pertama beliau adalah sebagai Ketua Pembina Majelis Ta'lim An-Nahl. Kemudian beliau juga bergerak di sukarelawan di Gerakan Cegah Kekerasan Seksual pada Anak di DKI Jakarta, Yayasan Biar Kita dan Buah Hati. Kemudian perintis Bu Aminah, saya tak bisa lihatnya. Naik dikit. Oh ya, masih di sini perintis Jakarta, Ramah Autis Yayasan Empati, bidang pendidikan PDIGRA Jakarta Barat, bidang pengembangan SDM PGM Indonesia 2021 sampai 2026, kemudian bidang jaringan KPI QP, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina 2021 sampai sekarang. Beliau juga sebagai staf Departemen Pendidikan PPIGRA 2013 sampai 2018. Nah, ini yang prestasi yang bisa menjadi motivasi untuk kita juga. Yang pertama, beliau adalah juara 1 nasional lomba pembuatan alat peraga edukasi Kemenag RI 2010. Kemudian beliau juga juara 1 nasional kepala RA berprestasi Kemenag RI 2015. Beliau sebagai penerima penghargaan Berkhidmat Award 2015 Partai Keadilan Sejahtera bidang pendidikan DKI Jakarta. Kemudian beliau juga penerima penghargaan Gubernur DKI Jakarta untuk Gerakan Jakarta Ramah Autis melalui Yayasan Empati. Kemudian penerima penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam 2015 dari Menteri Agama RI, subhanallah ya, dari tingkat provinsi sampai dengan kementerian. Kemudian beliau juga menerima penghargaan Guru Terinovatif dari Kanwil Kemenag DKI Jakarta pada Hari Guru Nasional 2016. Kemudian menerima undangan dari Presiden Republik Indonesia sebagai teladan Kementerian Agama Republik Indonesia 17-18 Agustus 2016 di Istana Merdeka. Nah, kapan-kapan nanti nih di antara Ibu dan Bapak Guru ya yang hadir di sini dapat juga menerima undangan dari Bapak Presiden
Presiden. Kemudian menerima penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden pada Hari Guru Nasional 2016. Kemudian beliau juga selaku founder Madrasah Terpadu An-Nahl, lembaga dakwah berbasis pendidikan yang sudah dikunjungi lebih dari 3.000 kepala daerah seluruh Indonesia. Satu yang menunjukkan bahwa beliau memang mumpuni menghasilkan sebuah buku dengan judul Metode Gerakan untuk Menghafal Hadis. Nah, ini sudah diseminasikan hampir di seluruh provinsi Indonesia. Kita juga termasuk ya di dalamnya. Oke, yang kita lihat motonya. Oh iya, moto beliau adalah menjadi pribadi luar biasa dengan sikap yang sederhana. Subhanallah ya. Alamat beliau Jalan Sawah Balong 1 nomor 85A RT 4 RW 6 Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Status beliau menikah dengan Bapak M. Teguh Buwono, memiliki 3 anak. Ini sudah mentas semua ya, Bun? Belum? Masih ada? Oh, iya. Nanti saya jelaskan. Oke. Aulia Zahra, ini sudah psikolog. Sabita Zahra, IM Deket, dan berarti ada yang bidan juga anaknya ya. Yeah. Nah, itu yang ketiga Muhammad Adam Fatur Rahman. Kemudian ini yang terkait dengan jabatan beliau ya saat ini ya selaku Direktur Pendidikan An-Nahl, asesor masih ya Bun ya sebagai asesor ya BAP PAUD PNF DKI Jakarta. Kemudian tim penyusun kurikulum RA Kemendag RI, kemudian juga beliau fasilitator LXF, LXD, NL XC from program Nama Foundation, Direktur Art Center Jakarta, Direktur Zilzid Islamic School, Daycare and Baby Spa Jakarta. Subhanallah. Nah, bisa berkunjung ke Gmail beliau, suminarhandayani@gmail.com, atau ini ada lagi di YouTube-nya Coach Handayani. Ada YouTube-nya ya, Bun? Oke, nanti bisa kita lihat-lihat YouTube-YouTubean ya. Nanti mungkin karena kesibukan nanti ya, tapi bisa lihat ya, tengok-tengok sedikit. Kemudian di Instagramnya Handayani _An-Nahl dan Facebook ya Handayani Suminar Indrati 2. Ini subhanallah ya di antara CV beliau yang mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya bahwa kita semua berkaca kepada beliau. Bunda, seperti rasanya akan lebih lengkap dan sangat melengkapi dengan apa yang nanti akan Bunda sampaikan dari seminar ini. Ya, silakan kami serahkan sepenuhnya waktu kepada Bunda untuk memaparkan materi kita hari ini. Baik, terima kasih banyak ini Bu. Ini manggilnya Bu Roro ya? Apa Bu siapa? Fajar? Bu Fajar. Oh, Bu Fajar. Ya. Baik Bu Fajar, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya atas segala karunia-Nya buat kita semuanya yang pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan, keikhlasan, kesabaran, dan keindahan dalam melalui ibadah di dalamnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ruang Zoom ini Allah berikan kemenangan. Amin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu berprestasi dalam kehidupannya ya dan tetap rendah hati, dan Masya Allah mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau dan belajar dari apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Dan kemudian yang berikutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Subur, Bu Siti Aziza, Bu Eni, Mas Guntur, Bu Aminah, dan semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah menguatkan langkah dakwah teman-teman semuanya, menguatkan azam kita semuanya bahwa kita berada di sini adalah karena Allah, dan kemudian mudah-mudahan kita bisa mengantarkan para guru ini menjadi guru-guru yang muntijah, yang produktif dan berprestasi, guru-guru yang nanti di hadapan Allah akan menengadahkan kepalanya dan melaporkan apa yang sudah dilakukan dalam mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berpanjang kata, saya mau pantun. Saya mikir ini pantunnya apa ya, saya bingung. Ya, aduh. Terlihat senyum di kulum-kulum, melihat bunda-bunda nih yang cantik-cantik.
Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum buat para guru ganteng dan guru cantik semua yang ada di sini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maklum ya nggak bisa pantun. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih ini atas kesempatannya, dan buat saya kesempatan ini adalah kesempatan dakwah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan saya seperti matahari yang bersinar, karena dakwah itu jauh lebih indah daripada matahari yang bersinar di sepanjang hari. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang kita syukuri tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dan bisa bermanfaat insya Allah buat kita semuanya. Baik, saya boleh izin share screen? Silakan Bunda. Ya. Apa sudah terlihat? Ya, sudah Bun. Sudah. Ya, menuju sukses guru dan kepala RA berprestasi 2022. Ini gambarnya ketika saya mendapatkan Satya Lencana Presiden. Tapi yang menerima langsung dari presiden itu hanya 3 orang yang lokasinya terjauh gitu ya, yang dari Papua dan seterusnya, Indonesia Timur. Nah, sementara yang lainnya disematkan oleh Bapak Menteri Agama pada waktu itu. Ini dia saya yang sudah dijelaskan tadi, dan ini adalah dampak dari apa yang saya lakukan sama ini ya. Jadi ternyata Masya Allah ketika kita mau untuk melakukan sesuatu, bukan niatnya mau menang, tapi kita ingin menjadi pribadi yang tidak biasa daripada pribadi yang lain, kita punya semangat berprestasi, maka semangat itu, gairah itu akan menular kepada keluarga tercinta yang paling pertama. Gitu. Jadi kalau anak-anak saya ini kan, anak saya 3. Yang pertama Aulia Zahra. Kalau yang Casadi ini menantu, saya baru punya menantu nih. Alhamdulillah ya, rezeki menjelang Ramadan, dan insya Allah Ramadan ini Barakallah. Ya, dan mudah-mudahan Ramadan ini saya dapat informasi berharga, akan punya cucu nih, amin. Subhanallah. Amin. Ya Allah. Amin. Ya, anak saya yang pertama Aulia Zahra, dia sudah jadi guru, dia sarjana psikologi. Kemudian yang kedua ini kebidanan, sekarang lagi di FKM UI melanjutkan, dan yang ketiga Muhammad Adam, sekarang lagi di Istanbul University Turki. Nah, dulu waktu mereka di pesantren itu saya bilang, ayo kita sama-sama berprestasi. Kalau kalian rindu sama ibu, kalian bayangkan bahwa ibu sedang berjuang gitu. Dan kalau ibu membayangkan kalian, kalian juga sedang berjuang. Nanti ketika kita ketemu, kalau ibu lagi berkunjung, ibu akan ceritakan apa yang ibu lakukan dan prestasi apa yang ibu raih. Kalian juga ya, kalian ceritakan apa yang kalian lakukan dan kalian ceritakan apa prestasi kalian. Jadi, Masya Allah gitu ya, ini akhirnya membangun motivasi mereka untuk berprestasi, bukan untuk jadi juara, tapi mereka mau berkompetisi, kemudian mereka tidak takut kalah, mereka sportif gitu ya. Jadi di antara semua keutamaan atau kebahagiaan ketika kita mau melakukan sesuatu yang berbeda daripada orang lain, atau minimal kita melakukan sesuatu yang berbeda yang sekarang daripada yang kemarin gitu, melakukan yang lebih baik, maka dampaknya itu juga akan sangat besar, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita gitu. Sekarang saya pengen tahu nih, sebelum saya lanjut, saya dikasih waktu sampai jam berapa ini, Bunda Fajar? Sampai 60 menit ke depan, 1 jam ke depan. 60 menit berarti 10.40 kurang lebih ya? Iya. Ya, 10.40. Baik. Saya boleh nih ditanya dulu ya. Buatlah pertanyaan seputar pembahasan kita hari ini, tulis di kolom chat. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan, boleh? Ibu Fajar, Bunda Fajar bisa bacakan apa yang ditulis sama teman-teman ya? Boleh, buatlah pertanyaan seputar pembahasan kita kali ini. Kita mau bahas tentang guru berprestasi dan kepala berprestasi. Ketika kita akan bahas tentang kepala RA berprestasi dan guru berprestasi, apa yang terfikir? Jadi pertanyaan. Ayo dia sungguh nggak mau makan. Itu udah habis, kamu jatuhnya sana. Operator mohon bantu untuk yang di mute dulu. Baik. Ya. Ada yang sudah menulis pertanyaan, Bu Fajar?
Ada ini lebih kepada kiat suksesnya, Bun, sama apa trik-triknya menjadi guru prestasi. Berarti meminta untuk diberikan triknya. Oke, tipsnya bagaimana untuk menjadi guru prestasi. Menjadi guru prestasi. Baik. Kemudian yang mau langsung satu-satu atau beberapa? Satu dulu. Ya, beberapa aja langsung boleh. Oke, yang kedua bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran dalam kiat menjadi guru yang sukses. Jadi tumbuhkan kesadarannya bagiannya. Kesadaran belum sadar nih ya. Sudah sadar pun maksudnya coba ya. Oh ini loh gitu. Jadi harus digoyang-goyang. Iya. Oke, terus yang berikutnya indikator apa saja dalam lomba guru berprestasi tersebut? Nanti Bunda bisa menyatukan ini dari pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul. Oke, yang lainnya mirip-mirip nih pertanyaannya, bagaimana cara menjadi guru dan kepala sekolah berprestasi. Nah, bagaimana doanya? Nah, ini minta doa agar menjadi kepala sekolah berprestasi. Nah, yang lainnya pakai bahasa lainnya. Apa jurus itu menjadi guru berprestasi yang sukses dunia akhirat. Oke, mungkin segitu dulu, Bun. Yang lainnya masih muncul. Doanya saya kasih depannya aja ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Diberi kemudahan ya, insya Allah. Nah, baik, teman-teman, Masya Allah gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini akan menjadi pijakan kita untuk membahas apa yang akan kita lakukan nih sekarang ya. Mudah-mudahan apa yang jadi pertanyaannya terjawab semua. Baik, di dalam surat Al-Baqarah sebelumnya ya, ini senangnya saya ada di RA karena saya bebas aja mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau di tetangga sebelah nggak bisa karena sangat heterogen ya, kalau kita homogen. Baik, dikatakan di sini dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Fastabaqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat ini adalah apa ya? Ini perintah ini. Ini bukan sekedar informasi dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini perintah gitu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi segala sesuatu yang baik, maka berlomba-lombalah. Tentu ketika kita berlomba tidak langsung berlomba ya. Seperti kita mau lomba renang, apa yang perlu kita lakukan? Kita mau lomba lari, apa yang kita perlu lakukan itu. Sehingga ketika kita mau ikut lomba, apapun lombanya, apa yang perlu kita lakukan? Tentu readiness increase. Kita perlu membangun kesadaran tadi ya, bahwa kita akan lomba sehingga apa yang perlu kita siapkan. Persiapan itu adalah 50% keberhasilan sebelum kita melakukan lomba itu sendiri. Jadi teman-teman semua, planning ya adalah bagian paling penting daripada lombanya itu sendiri. Gitu. Ya, jadi kalau yang disampaikan sama Bu Subur, Bu udah pokoknya dimotivasi aja teman-teman masalah nanti menang apa nggak menang belakangan. Iya betul sekali karena memang menang itu adalah anugerah. Itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bunda Yanda yang ada di sini semuanya sudah tertulis nih tahun berapa akan menang, kapan lomba tapi nggak menang-menang ada gitu ya. Tapi bagaimana kita melaluinya gitu dengan penuh kesabaran, percaya diri, kemudian dengan penuh keikhlasan gitu. Insya Allah itu adalah skenario yang manis dan kekalahan itu bukan kegagalan ya, tapi kekalahan itu adalah pelajaran. Baik, teman-teman semuanya nih, ini biasanya yang dihadapi sama orang-orang yang mau ikut lomba guru berprestasi, ya nggak sih? Ya bingung. Aduh, gimana sih caranya? Apa duluan sih yang disiapin? Bahkan bingung ikut nggak ya? Mau ikut bingung ya? Bingung. Ya, jadi pokoknya biasanya bingung dulu nih. Terus udah gitu cemas nih mulai keringet dingin, mulai mules-mules, mulai deg-degan gitu ya, udah mulai deh nih ya, anxiety ya. Nah, tapi asal jangan over aja. Jadi cemas ini adalah hal yang sangat lumrah dan itu biasa. Justru kalau nggak cemas ini bahaya gitu. Ya. Jadi kalau tadi bingung itu biasa karena belum tahu maka cari tahu. Cemas itu biasa karena apa? Karena kita belum siap. Maka supaya tidak cemas kita menyiapkan diri. Gitu ya. Terus apalagi nih biasanya nih nggak pede nih. Ya. Not confidence. Aduh. Apalah ya, aku ini apalah gitu ya. Ya. Ada lagunya tuh.
Aku mah apa atuh gitu ya. Tapi jangan diterusin. Nanti keluar selingkuhan ya. Jadi nggak percaya diri, apalagi ngelihat aduh dia lagi yang ikut, aduh dia lagi yang ikut. Udah pede aja gitu ya. Yakin aja. Ya, jadi ini nggak pede ini justru bisa membantu kita untuk lebih prepare, lebih siap, lebih mengumpulkan kesadaran diri untuk menyiapkan apa yang memang perlu disiapkan. Ya, nah ini yang bahaya nih, kelewat percaya diri. Ya, ini banyak loh ditemui teman-teman yang kelewat percaya diri, udah bikin oh pasti menang nih, ini bagus nih portofolionya tebal banget dan sebagainya ternyata gagal gitu ya. Nah, biasanya mengatasi kegagalan dari orang-orang yang kelewat percaya diri ini jauh lebih berat gitu dibandingkan kegagalan dari orang-orang yang memang siap gagal gitu ya. Berat sekali gitu untuk bangkit kembali dan sulit untuk memulainya kembali. Jadi kelewat percaya diri juga tidak baik ini gitu. Jadi biasa aja ya. Masya Allah, ini dia kuncinya mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri dari apa yang memang mau kita lakukan. Baik, ini ada yang raise hand, boleh saya tahu kenapa raise hand? Mungkin ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan? Enggak. Baik, saya lanjutkan lagi. Nanti saja Bunda sekalian kalau mau bertanya. Baik. Nah ini mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri ini apa sih yang mesti kita lakukan? Ini nih, ini kita harus tahu ya. Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Berprestasi tahun 2021. Tahun 2022 mana? Belum belum muncul. Ya, ini waktu di tahun 2021. Pelajari syarat dan ketentuannya. Saya sudah kirimkan ke Mas Guntur, ke Bu Aminah, dan ke Bu Subur pedoman lomba tahun 2021. Kalau tahun 2022 tentu belum ya, karena biasanya adanya itu di pertengahan. Gitu ya. Jadi kalau sekarang belum ada. Saya sudah tanya sama Kementerian Agama Pusat, belum ada katanya. Jadi kita masih pakai yang 2021. Kurang lebihnya sama. Saya dulu lomba di 2010. Itu kurang lebih hampir sama dengan di 2015 ketika saya ikut lomba lagi. Ya, nanti saya akan cerita bagaimana bedanya di 2010 dengan 2015. Di 2010 saya ikut lomba pada waktu itu bersama guru saya Bu Maria, mungkin ya ada yang kenal. Terus Bu Maria juara 1 guru, saya juara 2 kepala RA. Nah, ternyata ketika saya lihat saya punya kesalahan ketika membuat portofolio. Kalau kepala sekolah portofolionya tuh 2. Portofolio pribadi dan portofolio sebagai kepala RA. Harusnya portofolionya digabung jadi 1. Ini saya pisah. Ternyata yang dinilai adalah portofolio kepala sekolah. Portofolio pribadi saya tidak dinilai. Sehingga ada selisih nilai saya di bawahnya yang juara 1. Gitu. Nah, ketika hampir pengumuman, belum pengumuman, hampir pengumuman, saya sampaikan bahwa Bapak ini portofolio saya baru dinilai setengah, gitu. Kalau misalnya dinilai semua, saya yakin hasilnya akan berbeda, gitu kan. Tapi panitia nggak mau buka lagi, nggak mau periksa lagi portofolio saya. Nah, ini adalah kesalahan saya yang sebenarnya sih menurut saya ini adalah skenarionya Allah. Artinya saya belum waktunya pada waktu itu. Sehingga yang masuk ke nasional Bu Maria dan saya bisa bimbing Bu Maria all out gitu. Kalau misalnya saya ikut lomba juga dan saya menang, mungkin kita jadi masing-masing dan kita akhirnya nggak bisa saling bantu. Gitu ya. Jadi segala sesuatunya tuh pasti ada hikmahnya dan baik gitu. Saya nemenin guru saya tuh lomba sampai di hotel, saya samperin ke hotel, ketika dia mau maju saya doakan, saya ada di dekat situ, di luar ruangan dan sebagainya. Jadi kita berusaha sebagai kepala itu mensupport guru yang sedang berjuang. Nah, di portofolio ini ya, nah ketika tahun 2015 saya udah pinteran dikit. Portofolionya itu saya gabung dan pada tahun 2015 itu saya tidak ada niat sama sekali ikut lomba pada waktu itu. Tapi wakil dari Jakarta Barat waktu itu ada 3 orang, semuanya mengundurkan diri di hari yang sama, di hari terakhir pengumpulan. Sementara saya pembimbingnya. Jadi akhirnya
saya mengumpulkan portofolio saya yang saya buat tahun 2010. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2015, capaian saya, prestasi saya, seminar sertifikat saya nggak tambah. Pokoknya itu cuma yang 2010 karena informasi jam 10 kita mau kumpul karena jam 2 harus dikumpulkan ke Kementerian Agama, ternyata sampai jam 11 nggak ada yang datang. Jadi akhirnya jam 11 saya bikin portofolio saya sampai dengan akhirnya jam 1 diantar ke Kementerian Agama dan tepat jam 2 sampai di Kementerian Agama. Dan itu portofolio saya, portofolio 2010. Tapi sudah saya gabung dari portofolio pribadi dengan portofolio kepala sekolah. Dan Masya Allah di situ saya jadi juara 1. Ya, dan saya masuk ke nasional dan di nasional juga juara 1. Tapi setelah di nasional saya mengganti portofolio saya yang terakhir yang 2015 saya tinggal tambahkan aja. Begitu ya teman-teman. Jadi portofolio ini penting sekali untuk kita siapkan. Ya. Portofolio itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, portofolio itu adalah catatan tentang diri kita ya semuanya. Apa yang sudah kita lalui, kita laksanakan gitu. Jadi kalau dulu saya tuh adanya lombanya cuma lomba kepala madrasah dan guru madrasah juga sama pengawas. Kalau sekarang itu berkembang ya, ada laboran segala, ya ada pustakawan kalau tidak salah. Jadi berkembang. Tapi intinya kalau untuk guru dan kepala itu sama aja sih gitu ya, mirip-mirip aja. Nah persyaratannya kalau mau ikut kepala RA berprestasi atau guru berprestasi itu yang pasti masih aktif melaksanakan tugas gitu ya. Terus baik guru maupun kepala. Terus statusnya PNS atau non PNS, dua-duanya boleh ikut ya. Pendidikan terakhir minimal S1 atau D4. Kalau enggak ya pasti langsung gugur ya. Terus sudah melaksanakan sebagai guru ya, tugas sebagai guru itu minimal 3 tahun. Juga kepala RA minimal 3 tahun. Kalau baru setahun belum gitu ya, 3 tahun minimal baru. Ya, terus belum pernah mendapatkan penghargaan juara 1 sampai juara 3 di ajang yang sama. Gitu. Kalau dulu itu peraturannya belum tidak menerima penghargaan juara 1 aja, juara 1 di 5 tahun terakhir. Kalau waktu dulu ya. Tapi kalau sekarang itu diperluas gitu batasannya. Jadi nggak boleh ikut kalau udah pernah juara 1 sampai juara 3. Untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Gitu. Jadi sekarang karena saya sudah pernah juara 1, saya tugasnya adalah membimbing aja. Gitu ya, nggak usah ikut lomba lagi. Mau ngapain sih? Sudah di puncak ya, Bun? Iya. Ya, jadi terus nggak pernah mendapatkan atau belum pernah dijatuhi hukuman administratif oleh sekolah, misalnya SP gitu ya. Ketika dia melaksanakan tugas sebagai guru atau sebagai kepala gitu, itu ya syaratnya. Nah, terus kalau mau ikut lomba nih, teman-teman semuanya, kita perlu untuk mendapatkan surat rekomendasi nih. Jadi misalnya nih dari Jakarta Utara mau mengirimkan berapa orang, ya? Ini peserta berapa nih ya? Peserta ada 188 nih, ya. Dikurangi saya nggak usah, berarti 187. Ini 187 coba kirim semuanya ikut gitu. Ya, tapi syaratnya harus dapat surat rekomendasi dari kantor wilayah Kementerian Agama ya, provinsi ya, Kanwil. Gitu. Dapat surat rekomendasi. Nah, setelah dapat surat rekomendasi, kita isi formulir. Formulirnya online. Gitu ya. Isi formulir online. Habis itu mengupload dokumen. Nah, jadi kayak mau akreditasi tuh ada upload-uploadnya. Ya. Nah, apa aja nih yang diupload? Yang diupload nih sebelum kita bikin portofolio ya. Ini kualifikasi akademik, berarti ijazah yang diupload ya. Terus diklat ya, bukan seminar ya, tapi diklat yang dilakukan di 3 tahun terakhir gitu. Terus
pengalaman mengajar, ya. Terus RPPM, RPPH tuh ya kalau RA ya. Kemudian juga apalagi ya karya prestasi terbaik ya. Tapi itu biasanya laboran. Intinya sih itu ya, keikutsertaan dalam forum ilmiah, kemudian pengalaman. Kalau keikutsertaan dalam forum ilmiah nih apa? Kayak misalnya kita jadi kepanitiaan di acara seperti ini nih, forum ilmiah nih. Ini yang kayak gini nih mesti dibikinin sertifikat. Gitu. Ya kalau kita pernah dulu terus sertifikatnya nggak ada, minta dibikinin aja per tanggal itu gitu. Jadi kumpulin bukti minimal kalau nggak sertifikat surat tugas. Surat tugas dari PDIGRA. Ini PDIGRA kan meminta ada yang baca Quran, ada yang baca doa dan sebagainya gitu ya. Itu minta surat tugas gitu. Ya. Sebagai panitia aja. Sebagai panitia kegiatan apa ini seminar online guru berprestasi misalnya. Jadi ini yang akan menambah hasanah apa namanya portofolio kita nanti, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau yang kemarin-kemarin banyak tugas tapi nggak ada nggak ada bukti fisiknya. Bukti fisik nggak bisa foto ya, nggak bisa foto kita lagi zoom gitu di foto gitu nggak bisa. Ya tapi foto yang kita lampirkan itu surat gitu atau sertifikat. Ya. Terus apalagi ya pengalaman organisasi. Nah pengalaman organisasi juga minta surat pengangkatannya gitu ya, SK-nya itu dilampirkan. Terus kalau memang sudah pernah punya penghargaan juga dilampirkan. Penghargaan yang relevan ya apa aja itu dilampirkan semua tuh ya di portofolio gitu. Jadi sebelum di portofolio tadi diupload dulu, diupload di lamannya pendaftaran gitu ya. Nah terus sudah gitu selain mengupload tadi biodata yang terdiri dari ijazah dan lain-lain sampai dengan penghargaan, kemudian yang berikutnya adalah mengupload karya tulis ilmiahnya, gitu ya. Kalau guru, karya ilmiahnya itu tentang pengembangan profesinya, yang bisa meningkatkan bakat, meningkatkan potensi dan prestasi peserta didik. Apa yang dilakukan oleh guru nih, gitu. Dalam tugasnya sebagai guru, misalnya pembuatan alat peraga edukasi, membuat model pembelajaran, pokoknya seputaran itu. Ya. Kalau untuk kategori kepala madrasah, ini adalah karya tulis ilmiah tentang pengembangan satuan pendidikannya. Apa prestasi yang sudah dilakukan dalam pengembangan lembaga pendidikannya. Jadi bukan lagi tentang alat peraga edukasi, gitu ya. Bukan lagi tentang bikin-bikin yang di kelas, gitu ya. Bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris kepada anak misalnya atau mengajarkan Al-Qur'an dengan mudah kepada anak, itu bukan ranahnya kepala, itu ranahnya guru. Kalau kepala RA itu lebih kepada misalnya bagaimana pengembangan green school ya, sekolah hijau misalnya, atau bagaimana pengembangan bilingual di RA misalnya gitu ya. Jadi lebih ke program-program sekolah gitu ya. Atau misalnya pengembangan sekolah ramah anak. Kalau kemarin saya waktu lomba bagaimana saya mengembangkan madrasah inklusi, gitu. Ya. Jadi seperti itu ya yang diupload. Terus kemudian mengupload yang namanya slide infografis presentasi. Ini masih urusan upload ya. Apa itu slide infografis presentasi? Itu 3 halaman slide yang sangat menarik, yang sangat eye-catching, yang keren, 3 slide aja. Tentang apa? Tentang karya tulis yang kita buat. Ya. Jadi menggambarkan secara jelas, menggambarkan secara utuh, ya karya tulis ilmiah yang dikirim. Gitu. Tapi hanya terdiri dari 3 slide yang sangat menarik. Jadi kan kita kan akan mempresentasikan kan, ya nanti
karya tulis ilmiah kita kan akan kita presentasikan nanti ketika lomba. Nah, kita udah memunculkan 3 slide saja yang paling menarik menurut kita gitu, ya. Yang mana nih? Yang kalau orang lihat, oh ya ngerti apa yang akan dibahas gitu ya. Dan yang terakhir ini diutamakan tapi tidak harus, yaitu bisa punya kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris secara aktif. Waduh, boro-boro bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja bukan ejaan yang disempurnakan ya, bukan apa ya, tapi bahasanya apa ya, bahasa Indonesia bukan ya, bahasa Indonesia masih baik dan mendingan gitu. Ya. Bukan baik dan benar, tapi baik dan mendingan gitu. Terus suruh bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, itu ada tipsnya. Mau nggak tipsnya? Mau banget, Yun. Gini, waktu saya presentasi, saya bilang gini. Kan suruh bahasa Inggris kan ya? Saya kan nggak bisa kan? Saya cuma bilang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Gitu ya. Pokoknya di awal-awal doang. I would like to introduce myself. My name is Handayani Sumirat Indrati, but you can call me Iin. Now I want to present, gitu ya, about my school. I think this is the best thing that I have from my school, gitu ya. Terus, but I'm sorry, my English is very bad, so I will use bahasa. Baik Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi cuma depan doang. Jadi cuma kenalan doang. Jadi cuma iyalah pokoknya intinya introduce aja. Introduce-nya ya. Iya, benar-benar cuma jadi kesan pertama yang diutamakan ya. Iya, ya Allah, assalamualaikum, gembira gitu mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Handayani Sumirat Indrati, but you can call me Iin. I'm from Anahal, West Jakarta. I would like to present gitu-gitulah ya about my school. Terus abis itu, but I'm sorry, my English is very bad, so I will use bahasa. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Udah sampai di end bahasa Indonesia. Yes, gitu kan. Juara 1. Ada yang bahasa Inggris full, bahasa Inggris semuanya. Tapi nggak juara. Karena dia mau ideal pakai bahasa Inggris, sementara bahasa Inggrisnya begitu kan. Ya namanya presentasi kan waktunya cuma 7 menit, bayangin aja. Udah termasuk tanya jawab. Jadi saya pemaparan itu cuma 5 menit kalau nggak salah. Nah 7 menit, bayangin aja 7 menit itu kalau buat orang yang nggak siap 7 menit itu lama banget gitu ya. Tapi buat orang yang siap, ya Allah 7 menit baru pembukaan doang gitu kan. Akhirnya saya supaya gampang presentasinya itu saya bikin video. Saya bikin video 1 lagu, 3 menit kan. Itu udah tentang inklusinya Anahal. Jadi dari nonton video itu dengan lagu tentang yang mengarah ke inklusi gitu ya, lagunya pilihannya. Itu 1 lagu 3 menit udah menggambarkan inklusinya Anahal tuh kayak apa. Gitu. Sambil itu videonya itu berjalan, saya sambil ngomong-ngomong dikit-dikit gitu. Begitu video selesai, saya hanya menambahkan sedikit, selesai. Gitu. Pas saya selesai, pas waktunya habis. Yes, gitu. Jadi itu kuncinya. Kalau misalnya, karena slide saya itu ada sekitar 70-an slide. Kalau misalnya saya pakai slide, ngomong, nggak bakalan selesai. Jadi dibikin lagu aja, itu dimasukin video, slide, gitu. Dan Masya Allah gitu ya, itu lucu gitu ya. Buat saya lucu, karena saya bikinnya itu last minute, saya mau presentasi. Nah, mungkin ada sedikit cerita nih Bu Fajar nih, cerita saya lomba nih. Siap, silakan. Kan kemarin waktu itu kan ceritanya waktu lomba itu kan saya cerita ya bahwa saya itu nggak niat lomba nih. Saya menggantikan orang yang mengundurkan diri dari lomba di Jakarta Barat. Terus akhirnya masuk di DKI Jakarta, kirim ke nasional. Ternyata di nasional masuk. Gitu. Terus pada waktu itu lagi lomba guru di Ancol, lomba porseni guru nasional.
Nah, saya ini koordinator lomba. Sementara panitia dari Kementerian Agama itu mau datang ke sekolah saya untuk memastikan bahwa saya memang adalah kepala RA Nahal gitu kan. Sayanya nggak pernah ada di sana kan, diteleponin saya mau ke sana Pak, saya di Ancol gitu kan. Terus akhirnya, Bu kalau gitu Ibu nggak bisa, Ibu datang ke Kementerian Agama. Itu lomba udah mulai kan, saya lagi bimbing juri-juri termasuk Kak Bimo dan lain-lain tuh. Terus akhirnya saya bilang, ini mohon maaf Pak, saya nggak bisa, saya sedang bertugas di Ancol. Terus saya bilang gini, kalau gitu gimana kalau saya mengundurkan diri aja Pak, gitu. Saya minta maaf gitu. Jadi saya putuskan saya mengundurkan diri aja karena saya punya tugas di lomba porseni dan saya tidak bisa tinggalkan. Jangan katanya Pak Kidup almarhum waktu itu ya. Terus akhirnya Pak Kidup tuh datang ke Ancol nemuin saya nggak kenal sama Pak Kidup, saya nggak tahu kalau Pak Kidup itu ternyata pejabat gitu. Sampai teman-teman di RA tuh gini, yang lain gitu ya. Pak Kidup datang, mau ngapain gitu. Pada panik kan gitu karena pejabat datang. Dia nanya, Ibu Handayani mana gitu. Ya Allah, sampai saya tuh disamperin di Ancol. Jadi saya berdua-duaan di tepi pantai. Spesial banget ya. Cuma sekedar mau foto sama saya buat bukti bahwa dia sudah mengunjungi saya gitu. Lucu banget ya. Terus akhirnya habis selesai lomba di Ancol, keesokan harinya saya kedatangan 4 provinsi di sekolah saya. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Itu satu bus sekitar 60-an orang datang ke sekolah saya observasi. Sementara saya sudah harus ada di Bogor lomba. Itu keesokan harinya. Ya Allah, tahu nggak sih? Saya bilang gini sama tamu-tamunya, jam 11 sudah pulang ya, gitu kan. Anak jauh-jauh udah diinget-inget. Ibu ke Tanah Abang aja gitu kan. Itu nggak ada yang pulang, Masya Allah. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 2, saya paniknya bukan main. Karena jam 1 udah mulai acaranya. Jam 2 saya masih di Nahal. Dan tamunya belum pulang. Masya Allah gitu. Jadi aduh. Akhirnya tuh tamunya pulang. Terus akhirnya saya berangkat tuh jam 2 tuh. Jam 2 saya berangkat ke Bogor, acaranya di Bogor, dan di Bogor acaranya udah selesai tuh pembukaan. Dan tinggal 1 nomor tersisa, yaitu nomor 13. The lucky number 13. Jadi kan pada ngambil nomor tuh. Ya, itu tinggal nomor 13. Terus saya masuk kamar, terus saya bikin presentasinya. Saya belum bikin presentasi sama sekali. Saya bikin presentasi, ternyata laptop saya mati dan charger tidak terbawa. Subhanallah. Sementara saya presentasinya besok pagi, karena nomor 13 itu cepet kan, pesertanya banyak banget kan. Nomor 13 itu termasuk yang cepet. Akhirnya saya bilang sama Bu Maria tolong ke Bogor bawain charger saya. Minimal bawa laptop lain yang ada chargernya. Dan ternyata Bu Maria sampai di Bogor jam 10 pagi. Saya presentasi jam 12. 2 jam. Dahsyat luar biasa, 2 jam saya bikin materinya. Itu saya nggak bisa diganggu, minggir gitu. Ada Bu Maria kan, karena Bu Maria nganterin charger, diam, jangan diajak ngomong. Udah tuh saya ngerjain. Akhirnya saya ditelepon persis jam 12. Bu Iin, ini istirahat dulu, makan siang dan sholat. Setelah itu Bu Iin langsung ya 12:30. Dalam hati, alhamdulillah perpanjangan 30 menit. Udah tuh saya sholat, saya nggak makan ya pokoknya. Saya ngerjain lagi. Terus saya langsung ke atas, lantai 3, langsung presentasi. Baru habis itu makan. Jadi Masya Allah ya, ini peristiwa yang buat saya lucu, seru, dan sekali lagi presentasi saya bukan presentasi bagus gitu, presentasi dadakan yang dibuat mendadak, tapi karena menyampaikannya dengan hati, terus kemudian juga kita hanya melalui atau menjalankan skenario yang memang sudah Allah tulis buat kita, maka ya memang begitu adanya ya. Saya menang, bukan karena saya bisa, tapi memang skenario Allahnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah ini ya tentang portofolio. Jadi portofolio ini menempatkan posisi yang sangat penting nih ya di dalam rangkaian lomba nih. Jadi jangan mengabaikan masalah portofolio ini ya.
portofolio dibuat ya, kemudian ditaruh di Google Drive. Nah ini nih, ya apa aja sih yang ada di portofolio? Nanti itu ada semua di petunjuk teknis atau di pedoman pelaksanaan. Pokoknya saya sarankan semua yang mau ikut lomba baca baik-baik pedomannya, baca lagi, baca lagi, baca lagi, pahami betul. Kalau nggak ngerti, belajar kelompok biar kita pemahamannya sama semuanya. Oh ini maksudnya gitu. Nah ini yang perlu untuk dibuat menjadi portofolio. Nanti portofolionya dimasukkan ke dalam Google Drive, kemudian linknya baru diserahkan di link lombanya, gitu ya. Ini portofolionya. Dan portofolionya ini ditaruh di link Google Drive yang semua orang bisa akses. Jadi kan ada tuh bagikan, gitu ya. Bagikan. Terus kan ada yang untuk diri sendiri aja, terus ada yang untuk publik. Nah, ini yang untuk publik gitu. Ya, yang bisa diedit, yang bisa dibuka gitu, yang bisa dibuka sama orang. Kalau sampai kita bikin portofolio ditaruh di Google Drive, Google Drive-nya terkunci, maka sudah otomatis langsung gugur. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman ya, mesti dari Jakarta Utara kalau ada teman-teman yang mau ikut terus sudah masukin di portofolionya di Google Drive-nya diperiksa. Bisa dibuka apa enggak? Karena kalau nggak bisa dibuka udah otomatis tuh gugur. Mau secanggih apapun, sehebat apapun, mau nangis-nangis nggak bisa. Udah pokoknya gugur aja, gitu ya. Terus ya ini ya. Nah dari semua yang sudah kita lakukan, ini udah daftar nih, ya kan? Daftar, udah upload dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke penilaian. Ini kalau ini ya. Kalau untuk guru ini sebaiknya best practice ya, bikin best practice di kelas, apa sih yang kita lakukan yang unik, yang keren gitu ya, termasuk juga kepala RA nih best practice-nya ya, kreatif, inovatif, praktis, memiliki nilai kebaruan yang berdampak terhadap meningkatnya mutu layanan pendidikan. Saya langsung waktu itu juara 1 karena saya membawa pesan gitu, pesan kemasyarakatan, yaitu peduli kepada autism gitu. Karena saya kan ada di Empati kan, Masyarakat Peduli Autis Indonesia. Saya ceritakan bahwa untuk mencari anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah saya itu tidak mudah gitu. Saya harus keliling kampung istilahnya gitu ya, masuk untuk mencari anak-anak yang memang ABK untuk saya masukkan ke sekolah saya. Dan kemudian saya lihat apakah anak ini bisa saya kelola atau tidak. Kalau nggak bisa, nggak masuk sekolah saya, tapi saya berikan pendampingan buat orang tuanya di rumah. Gitu. Jadi itu yang mungkin menyentuh hati panitia ya atau juri. Jadi memang harus ada yang menyentuh hati gitu. Apa sih tujuannya gitu. Jadi benar-benar kita melibatkan hati, bukan hanya sekedar oh saya udah bikin ini, bikinan saya keren, nggak gitu. Tapi apa dampaknya buat masyarakat umum gitu. Apa dampaknya buat negara ini? Apa dampaknya buat bangsa ini? Apa dampaknya buat umat gitu. Jadi sesuatu yang berdampak itu pasti langsung dilirik dan nggak bakalan langsung nomor 1 aja, yang lain kalah gitu. Ya. Nah di sini ya ciri-ciri best practice nih, ya cara baru inovatif, membawa perubahan, berkelanjutan, bisa diteliti lagi, bisa dikembangkan lagi gitu ya. Terus bisa jadi model ya, bisa ditiru, bisa diseminasikan, bisa menginspirasi guru lain, kemudian juga sifatnya ekonomis, efisien gitu. Termasuk saya sampaikan bahwa apa yang saya lakukan adalah membuat melatih guru-guru untuk membuat alat peraga sederhana gitu. Seperti misalnya hanya sedotan dan tisu gitu ya. Jadi untuk melatih diafragma pernafasan anak berkebutuhan khusus dan seterusnya. Jadi ekonomis, efisien dan mudah didapat gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang guru yang kepala ya, yang kepala RA berprestasi ini nih lebih ke 8 standar nasional pendidikan gitu. Mau bahas tentang apanya nih? Standar isinya, prosesnya, penilaiannya, lulusannya, ya GTK-nya, pengelolaannya, pembiayaannya atau sarprasnya. Ini bisa jadi isu untuk dijadikan best practice kepala RA gitu ya. Jadi luas sekali gitu. Cakupannya itu luas sekali.
Oke, Anda semua terlahir untuk menang, namun untuk menjadi seorang pemenang Anda harus merencanakan kemenangan, mempersiapkan dan mengharapkan kemenangan. Jadi harus berharap-harap juga ya. H2C. Baik. Nih, teman-teman semuanya untuk mengetahui apakah kita ini akan mendapatkan nilai yang bagus apa enggak gitu ya. Maka kita perlu tahu apa sih kriteria penilaiannya nih ya. Kalau kita lihat di sini, apa sih kriteria penilaiannya? Yang jelas kriteria penilaian yang paling besar sampai dengan 60% itu di portofolio. Jadi kalau misalnya mau juara, maka yang harus dipersiapkan portofolio dulu. Ya, dan kalau misalnya Bu Subur sekarang udah bikin event seperti ini kerennya luar biasa. Super duper keren deh Bu Subur, pokoknya luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Subur. Ya, jadi karena memang untuk menyiapkan portofolio itu butuh waktu yang lama. Kecuali mungkin yang udah terbiasa kayak saya. Ya cepet, karena setiap tahun guru saya ikut. Dan alhamdulillah setiap tahun guru saya masuk jadi juara. Nah ini yang kalau tahun depan teman-teman mau pada ikut, guru saya nggak usah ikut deh. Saya fokus aja bimbing teman-teman Jakarta Utara gimana, oke ya? Subhanallah. Barakallah. Iya, jadi dokumen portofolio ini butuh waktu yang cukup banyak ya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan berkas? Ngumpulin kalau nggak ada gimana? Dibuat fiktif, bukan? Kayak misalnya sekarang nih Bu Fajar dapat surat tugas nggak nih jadi moderator? Belum, Bun. Nah, pernah nggak sebelumnya jadi moderator? Sering. Ada surat tugas? Kalau di organisasi lain saya dapat. Kebetulan saya juga selaku sekretaris tim penggerak PKK kecamatan. Jadi setiap kali saya bertugas itu ada surat tugas. Nah, kalau di IGRA? Kalau di IGRA hanya belum. Beberapa saja, belum. Oke. Nah, yang sudah ada, yang sudah memang dilakukan, bikin, minta dibuatkan, bukan bohong. Tapi kita mengumpulkan bukti fisik. Gitu ya. Dokumen yang memang selayaknya kita miliki. Gitu. Ya, kalau misalnya kita ikut pelatihan misalnya ya, terus nggak ada surat tugas dari IGRA, nggak ada, sertifikat nggak ada, misalnya gitu ya, bikin aja dari yayasan bahwa saya sebagai kepala RA atau saya sebagai guru ditugaskan oleh yayasan untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Lampirkan juga undangannya. Jadi kita bisa melampirkan 2 undangan dan surat tugas, undangan dan surat tugas gitu. Jadi nggak apa-apa tebel ya, banyak gitu ya, nggak apa-apa. Jadi di sini dokumen portofolio penting sekali nih, ya. Terus kemudian karya tulis ilmiah. Baru berikutnya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu bobotnya 20% kurang lebih. Karya tulisnya ya. Nah, terus yang 20%-nya lagi apa? Presentasinya. Presentasi. Iya, presentasinya. Jadi gongnya itu presentasinya. Tapi sebenarnya sebelum kita presentasi, kita sudah bawa nilai. Gitu. Jadi kenapa waktu itu saya tidak boleh mengundurkan diri oleh Pak Kidub? Karena ternyata setelah selesai lomba saya lihat nilai portofolio saya tertinggi. Gitu, di antara 5 peserta lain, 5 kepala RA lain, portofolio saya paling tinggi. Nah, kalau saya mundur sayang gitu, karena nilainya udah paling tinggi di portofolio dan itu 60% kan. Gitu. Terus slide infografis presentasi itu juga dinilai ya, yang tiga halaman tadi. Jadi kalau kita mau daftar tuh kita harus sudah siap presentasinya segala nih. Apa yang mau kita presentasiin, 3 halamannya udah kita buat, gitu ya. Terus udah gitu penilaiannya apalagi pas presentasinya, gitu. Nah sekarang nih di era saat ini ya, dengan Menteri Agama baru, kita punya penilaian lagi tambahan, yaitu pemahaman tentang moderasi beragama. Gitu ya. Saya tidak tahu pertanyaannya seperti apa, mungkin pertanyaannya seputar pertanyaan KPK mungkin ya. Mungkin ya, wallahu alam. Tapi yang jelas tentang moderasi beragama, apakah kita memahami ini gitu ya, tentang keragaman gitu.
Nah, terus ya itu punya kemampuan berbahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi sependek sepengetahuan saya, teman-teman saya yang pada juara 1 pada nggak bisa tuh bahasa asing. Ya, tapi pede aja gitu, depan-depannya aja nggak apa-apa ya. Atau paling nggak misalnya kita ngomongnya, misalnya kita ngomong gitu ya, habis baik seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein, dia mengatakan bahwa insanity is doing the same thing over and over, but expecting another result. Nah, ada kata-kata bahasa Inggris yang kita apalin, misalnya gitu ya. Terus yang artinya seperti ini. Ya itu akhirnya juga dia bisalah gitu bahasa asing. Gitu ya. Terus ada ini juga ada penilaian hafiznya. Jadi saya waktu itu ditanya, "Ibu dari An-Nahl?" Iya, coba bacakan surat An-Nahl ayat 50. Astagfirullahalazim. Itu nggak usah bingung, nggak usah panik gitu ya. Terus saya bilang gini, "Oh, Masya Allah, ada apa Pak di An-Nahl ayat ke-50? Saya belum tahu, apa Bapak bisa bacakan buat saya?" Gitu. Jangan bilang langsung nggak tahu ya, Bun. Jangan bilang, "Aduh Pak, saya nggak tahu." Jangan. Kita muji Allah dulu, Masya Allah. Surat An-Nahl ayat 50 saya belum tahu Pak, apakah Bapak bisa bacakan untuk saya? Aduh, ya kan? Jadi tenang aja. Begitu aja bisa juara 1 loh. Nggak usah takut ya. Nah tadi ya aspek-aspek penilaiannya itu ya, di portofolio itu ada kegiatan portofolio, yang aspek yang dinilai itu tadi saya ulangi lagi, ada kualifikasi akademik, ada pengalaman mengajar, ada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, RPPH, RPPM ya, kemudian diklat ya, sertifikat diklat, terus kemudian penilaian dari atasan, dari kalau kepala sekolah dari pengawas, kalau guru dari kepala sekolah gitu ya, terus prestasi akademiknya apa saja gitu ya, terus karya inovasinya apa aja. Jadi kalau saya dulu karya pengembangan profesi itu alat peraga yang pernah saya buat itu saya fotoin, saya masukin jadi banyak. Dari bikin puzzle pakai kardus, dari bikin boneka jari, apa aja yang pernah saya bikin saya foto saya masukin gitu ya. Terus keikutsertaan dalam forum ilmiah seperti ini ya, kalau kita jadi peserta ya tetap kita bisa minta gitu ya. Terus pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial itu minta sama organisasinya gitu ya, atau SK-nya. Terus penghargaan yang relevan. Udah deh. Ya, terus kalau karya tulis ilmiah apa yang dinilai? Originalitas, keaslian, bahwa ini memang asli bikinan kita, bukan kopas. Karena mereka juga punya alat loh untuk mengetahui apakah ini original atau enggak gitu ya. Apa tuh namanya, lupa saya. Lupa deh, kayak kalau kita bikin tesis ya atau bikin apa gitu kan ada tuh ya. Tes plagiat gitu. Ya, jadi ini plagiat apa enggak gitu ya. Terus kebenaran konsep, apakah teori-teori yang dibawa itu nyambung? Jangan-jangan kan Jaka Sembung naik Gojek ya kan, nggak nyambung Jack gitu. Jadi teori-teori yang kita bawa, terus isinya apa aktual atau tidak, relevan atau tidak, intelektual apa enggak gitu ya, atau ecek-ecek biasa, terus akurasinya, terus keluasan atau kedalaman pembahasannya gitu. Terus untuk penyajiannya nih, ya ini pakai bahasa apa ya, bagus apa enggak gitu ya. Terus apakah memberikan ilustrasi ya dengan foto atau video yang sesuai, apakah menggunakan grafik atau tidak gitu. Terus untuk referensinya apa nih referensinya? Apakah punya sumber utama ya, terus apakah punya berbagai sumber yang banyak termasuk sumber-sumber dari bahasa asing, terus tahun publikasinya kapan, tahun publikasi sumbernya gitu ya. Kalau biasanya kalau 10 tahun belakangan udah nggak kepake, jadi harus yang 10 tahun terakhir gitu. Gitu ya. Kalau slide infografisnya yang dinilai itu keterkaitan antara data infografis itu 3 slide itu dengan karya tulis ilmiahnya. Terus kreativitasnya, originalitasnya, ketepatan kontennya, pesan yang disampaikan, desainnya gitu ya. Terus keterbacaannya gitu, pakai font apa nih ya, simple enggak, bisa dibaca apa enggak gitu ya. Pas presentasi apa yang dinilai? Penguasaan materi tentunya ya, terus kejelasan, terus kemudian menjawab pertanyaan ya.
kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, nggak usah ngeles gitu ya. Biasa guru tuh jago banget kalau ngeles gitu ya. Udah ditanya di kelas ngeles, habis itu ngelesin lagi. Udah jago banget dah pokoknya, profesional ngeles ya. Nah, kalau lagi di sana jangan. Jangan ngeles ya. Gitu. Terus udah gitu tuntas nggak waktu yang dikasih nih, dimaksimalkan apa enggak? Jangan-jangan baru mukadimah waktunya udah habis gitu ya. Sistematis nggak gitu. Terus kita menggunakan media nggak? Apa media yang kita gunakan gitu. Terus udah gitu penampilan juga penting nih. Bagaimana penampilannya gitu ya. Nah, kalau mau ada nilai tambah gimana nih? Oh, biar ada tambahan nih, kalau ya dengan yang lain kayaknya sama nih nilainya gitu ya. Biar ada tambahan gimana? Ya tambahannya itu penguasaan bahasa, pemahaman tentang moderasi beragama, terus karya kreatif inovatif yang memang kita pernah buat ya, itu dimasukkan. Gitu ya. Oke, nah mekanismenya tuh ada tahap 1, itu penilaian apa namanya dari hasil upload, setelah itu ada penilaian berikutnya, ya penilaian portofolio yang sesungguhnya dari link yang diberikan di Google Drive gitu ya. Terus penilaian karya ilmiah gitu. Nah, baru setelah itu, setelah bagus dipilih deh tuh 5 orang aja tuh dari se-Indonesia, baru deh masuk grand final. Gitu. Penentuan pemenang deh, hadiahnya keluar negeri. Gitu. Ya, umroh. Barangkali itu ya tentang mekanismenya. Pokoknya just do it deh ya, ini Nike ya. Tagline-nya just do it ya. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, bandingkan diri Anda dengan pribadi yang kemarin. Artinya kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, antara yang sekarang dengan yang kemarin. Terus kalau kita coba, kita gagal, kita coba, kita gagal, kita akan coba, kita akan sukses. Meskipun kita nggak pernah tahu kapan kita suksesnya, tapi saya yakin kita semua terlahir untuk menjadi pemenang. Dorong diri Anda sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Ya, semangat. Insya Allah bisa ya. See you on top. Kita ketemu lagi dalam kondisi yang berbeda, teman-teman udah pada jadi juara ya. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat diri Anda di masa depan berterima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dan saya tunggu feedback, insight dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini rasanya ingin berlama-lama ya dengan Bunda untuk menuntaskan. Namun waktu kita hanya sampai pukul. Ada waktu untuk kita yang tadi Bunda sampaikan feedback yang dari teman-teman barangkali dari ayah Bunda, Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini, barangkali ada sisi-sisi mana yang ingin lebih didipkan ya, diperdalam lebih dalam lagi, dikulik dari Bunda Iin. Kami silakan mungkin dengan raise hand atau langsung bisa dibantu operator dibuka mic-nya, open mic-nya. Oke, sayang banget nih kalau misalnya kita tidak manfaatkan waktu berjumpa dengan Bunda Iin, bisa bertanya-tanya. Kalau malu silakan. Boleh di chat. Ya, silakan kalau memang ingin dituliskan. Ada yang mungkin masih agak grogi ketika mengungkapkan di depan kamera ya, boleh di chat. Di kolom chatnya sampaikan pertanyaan dan unek-uneknya barangkali. Jangan lupa mengisi absennya ya, teman-teman. Oke, yang tadi sudah masuk ya, Bun. Yang kalau misalnya langkah awal bagaimana untuk memotivasi diri. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana untuk memotivasi diri? Ketika kita ikut lomba dengan tidak ikut lomba itu akan sangat berbeda, Bunda. Jadi kalau misalnya kita ikut lomba, tentu kita akan selangkah lebih maju daripada yang tidak ikut lomba. Kenapa? Karena orang ikut lomba pasti dia ada cemas, ada deg-degan. Kemudian dia akhirnya mempersiapkan segala sesuatunya. Dia belajar lebih banyak, dia membaca lebih banyak, dia membangun percaya diri lebih banyak, dia menjalin komunikasi dengan orang lain lebih banyak. Tentu kualitasnya akan semakin bertambah gitu. Jadi bagaimana memotivasi diri kita ya, lakukan aja karena itu akan menjadi kebaikan buat kita sendiri.
bukan kemenangan tujuannya, tapi bagaimana kita mengukur diri sendiri bahwa kita memang layak untuk menjadi guru yang yang dimiliki oleh negara ini, minimal yang dimiliki oleh lembaga di mana kita berada gitu. Keywordnya adalah lakukan saja, kemudian lakukan yang terbaik. Jadi nanti itu yang menjadi motivasi. Do the best and be number one. Husnul khotimah insyaallah. Insyaallah. Insyaallah tujuannya visioner ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar kemenangan di dunia, tapi kemenangan di akhirat. Ya, Pak Riz, nampaknya sudah agak sedikit cemas untuk bertanya. Silakan Pak Riz, kalau memang ada yang mau ditanyakan. Pak Rizwanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iin yang telah memberikan motivasi untuk kita semua dalam hal lomba guru berprestasi dan Kepsek berprestasi. Bunda Iin, saya ingin menanyakan terkait dengan lomba ya. Pengalaman saya dulu pada saat wakil Jakarta Utara untuk lomba MC ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Ketika saya di Taman Mini, kebetulan mewakili Jakarta Utara di tingkat kota saya juara 3, yang seharusnya memang saya tidak tampil. Tetapi untuk juara keduanya berhalangan, maka saya untuk menggantikan. Seperti apa yang Ibu Iin katakan, memang ada was-was dan sebagainya. Nah, saya ingin menanyakan, ketika saya sudah sampai di peserta lomba, masuk kepada penampilan, panitia mempersilakan peserta untuk mengambil nomor peserta. Nah, karena saya sebagai laki-laki yang peserta lomba ada 2 ya, saya pikir perempuan dulu. Begitu saya masuk untuk mengambil peserta, kok nomor 1 nggak ada yang milih ya? Rata-rata gitu. Nomor 1 tidak ada yang milih untuk tampil nomor 1. Mau tidak mau, saya ambil itu nomor 1. Maka saya tampilan nomor 1. Yang sesungguhnya nervous. Ya. Jujur, saya ingin cepat selesai, maka saya ambil nomor 1. Intinya saya tidak juara. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada aturan baku dalam hal pengambilan nomor peserta dari panitia, baik tingkat apa saja, ingin yang saya tanyakan, kok diberikan bebas untuk memilih sendiri, tidak melalui kocokan. Itu saja sih, ya. Yang kedua, ya saya berterima kasih kepada pimpinan IGRA Jakarta Utara yang pada saat itu, khususnya wabil khusus nih kepada Ibu Subur yang memilih saya untuk tampil menggantikan Ibu Nisrina Handayani. Pengalaman buat saya, meskipun saya tidak dapat juara, tetapi dapat ilmu yang saya dapatkan pada saat itu dari narasumber. Itu saja Bu Iin ingin saya tanyakan mengenai pengambilan nomor baku, nomor peserta. Apakah sudah baku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rizwanto untuk terkait dengan komparasi ya dengan lomba yang pernah diikuti oleh beliau yang terkait dengan lomba MC Bunda Iin. Jadi apakah dalam setiap perlombaan itu untuk penentuan nomor urut penampilan, nomor peserta itu apakah ada ketentuan khususnya atau bagaimana? Ini mungkin dalam bentuk lomba guru berprestasi juga demikian atau tidak? Ya. Silakan Bunda Iin. Baik, terima kasih banyak Bapak Pak Riz. Sehat-sehat Pak Riz ya. Baik, selamat menunaikan ibadah puasa nih Pak Riz ya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita semuanya berhasil nih ya Ramadan ini. Baik, terima kasih pertanyaannya nih. Yang jelas ada satu hal yang membuat saya bahagia dengan apa yang disampaikan sama Bapak tadi, bahwa apapun yang tadi Bapak sampaikan, apa yang sudah terjadi, yang Bapak lalui, itu ada manfaatnya, yaitu Bapak banyak belajar. Ya. Dan itu tidak dirasakan oleh orang yang tidak mengalami apa yang Bapak alami. Gitu ya. Bersyukur karena Bapak adalah orang yang terpilih, ya, dipilih oleh Bu Subur, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh IGRA Jakarta Utara. Ya. Daripada Bu Fajar nggak dipilih ya.
Yang dipilih Faris ya. Nah, jadi Faris, kalau untuk pemilihan nomor itu tentu panitia yang punya kuasa ya. Tapi kalau di pengalaman saya di tahun 2015 untuk presentasi juga di tahun 2010 itu ambil nomor. Jadi digulung nomornya. Makanya saya tadi cerita, saya datang udah sore, acara udah bubar, saya temuin panitia itu udah bubar. Itu di mangkok nomor cuma tinggal 1. Pas saya ambil nomor 13 gitu, Pak. Saya nggak milih ya, karena itu terakhir. Yang milih kan teman-teman semua kan, dan saya dapatnya ya yang tersisa aja pas saya buka nomor 13 gitu. Jadi saya rasa kalau masalah nomor nggak ada yang baku ya Pak, dan itu hanya teknis saja, teknis sederhana dalam pemilihan Begini, apa Bu, namanya? untuk Bu In ya, kalau untuk saya kemarin itu terbuka, nomor yang terbuka, jadi bebas memilih, sehingga dampaknya nomor 1 tuh nggak ada yang dipilih semua. Oh iya. Pada nervous, takut ya. Lah ujung-ujungnya ya saya ambil, ya udahlah, saya juga ingin cepat selesai. Ya, nggak apa-apa Pak, ya itu pengalaman. Tapi biasanya Pak, yang membuat kita lebih percaya diri, lebih optimis adalah kita jangan menggantungkan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita berdoa dulu, ya Allah, jangan Engkau gantungkan aku kepada manusia dan jangan gantungkan aku kepada diriku sendiri. Jadi ketika itu terjadi, kemudian kita berada di depan orang lain, baik kita sebagai MC, kita sebagai narasumber, kita sebagai ustadz atau sebagai apapun gitu ya, seperti Bu Fajar saat ini menjadi moderator, ketika doa itu kita lantunkan, maka dia akan mengalir karena yang menggerakkan lisan kita Allah, yang menggerakkan tangan kaki kita Allah, yang menggerakkan pikiran dan hati kita Allah. Jadi insya Allah rilis rasa takutnya gitu, karena kalau Allah menghendaki kebaikan buat kita dan yang lain gitu, maka Allah akan mudahkan semuanya. Karena kalau kita menggantungkan diri kita pada kemampuan kita sendiri, kemampuan kita kan sangat terbatas ya Pak. Terbatas. Akhirnya kita jadi ketakutan gitu. Tapi kalau kita udah, ya Allah, aku serahkan padamu, gerakan lisanku, gerakan hatiku dan pikiranku, maka itu akan mengalir gitu. Jadi bagus. Ya, ini buat tips teman-teman ya yang akan tampil baik sebagai apapun gitu ya. Yang utama adalah gantungkan dulu segala sesuatunya kepada Allah, baru setelah kita ikhtiar untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, itu yang sepertinya kalau di ilmu umum terkait penampilan ini, perform ini nggak ada nih, Bunda Iin. Karena itu memang interaksi yang khusus ya. Oke, ada beberapa raise hand ini. Boleh silakan yang pertama dulu dari Ibu Siti Juwariah. Baik. Silakan di open mic-nya. Belum dibuka sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Iin, saya ingin bertanya. Kalau dulu saya itu sebagai guru, kemudian saya juga pernah mengikuti lomba GUPRES beberapa kali. Masya Allah. Di Jakarta Utara. Kemarin terakhir alat peraga ya, lomba sains, alhamdulillah juara. Nah, ini saya menanyakan untuk lomba kepala sekolah, karena sekarang saya kan jadi kepala sekolah. Tapi apakah saya bisa untuk masuk nominasi karena saya itu kan baru jadi kepala sekolah. Ya, itu pertanyaan saya, apakah ada syarat untuk lama mengajar gitu untuk kepala sekolah. Kemudian yang kedua, dari 8 standar ini, apakah semua yang kita mau buat apa ya, misalnya standar isi, standar proses, salah satunya atau bagaimana? Mungkin itu aja. Oke. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Mohon teman-teman kalau yang sudah ditanyakan oleh Bunda yang lain boleh disimpan ya. Maksudnya pertanyaannya boleh yang lainnya. Kita jawab dulu atau disambungkan dengan Bunda Ermalia nih, Bun? Saya jawab dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Oke.
Baik. Saya akan jawab ini tentang pengalaman kerja ya. Kan Ibu kepala RA, tapi udah berapa lama kepala RA-nya? Baru 1 tahun ya? 1 tahun? Baru 1 tahun ya? Jadi kalau untuk jadi kepala RA itu minimal 3 tahun, kalau jadi guru 3 tahun. Jadi ada yang profesinya sudah jadi kepala RA, tapi lombanya guru. Karena dia punya pengalaman kerja 3 tahunnya di guru. Gitu. Second Ada choice ya berarti ya. Kenapa, Bu? Ya, pilihan lain artinya tetap ikut lomba, tapi karena memang belum memenuhi persyaratan selaku kepala sekolah, berarti ikutnya guru gitu ya. Iya, karena pengalamannya yang lama sebagai guru. Gitu. Atau kalau misalnya Ibu mau mau lomba kepala, itu nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau menurut saya, karena kan 1 tahun nanti berarti pas lomba kan udah 2 tahun. Karena kan nanti lombanya di Desember 2022 kan masih lama. Gitu. Jadi saya rasa itu akan jadi pertimbangan kalau memang hasil portofolionya bagus. Gitu. Atau misalnya kita mempersiapkan untuk tahun yang akan datang lagi. Jadi kalau sekarang 1 tahun, tahun ini 2022 tahun, berarti di tahun 2023 ikut lombanya. Tapi persiapannya dari sekarang. Gitu. Kalau waktu itu saya punya teman-teman yang mereka juara 1 sebagai guru, padahal mereka udah kepala RA. Itu ada beberapa, termasuk yang dari Bali. Habis itu setelah 3 tahun dia jadi kepala RA, dia lomba lagi jadi kepala RA, juara 1 lagi. Namanya Bu Nur, sahabat saya dari Bali. Jadi waktu dia lomba, saya udah kepala nih, dia bilang gitu. Tapi baru gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Ya. Karena kan kepalanya masih baru gitu. Kalau untuk standar ya, 8 standar. Pilih salah satu aja. Kan kalau karya tulis ilmiah itu kan sangat spesifik ya. Nggak boleh luas. Jadi sama seperti kita bikin skripsi aja, kayak gitu kurang lebih. Ya, kalau guru itu apa namanya tuh, bikin apa penelitian tindakan kelas ya. PTK. Kalau kepala sekolah PTS. Penelitian tindakan sekolah. Artinya apa yang dilakukan oleh sekolah yang menjadi best practice-nya. Kalau saya kan tentang inklusi, madrasah inklusi. Itu masuk semua tuh 8 standar. Masuk semua. Karena saya ceritakan tentang apa? Tentang isi, tentang proses, tentang standar kelulusan untuk anak inklusi, masuk semua kan? Terus tentang gurunya, bagaimana saya mengupgrade guru supaya mereka bisa jadi pendamping untuk anak inklusi. Saya cerita tentang sarpras, apa yang perlu saya siapkan, yang ramah anak, gitu. Pembiayaannya gimana untuk anak yang inklusi, gitu. Jadi 8 standar saya masuk semua. Tapi kalau misalnya kita cuma mau membahas tentang green school, misalnya. Sekolah saya adalah sekolah hijau. Seperti misalnya sekolahnya Bu Tami yang ada di Jakarta Selatan. Itu green school, bagus banget deh. Main-main deh ke sana. Jadi sekolahnya atasnya itu buat nanam hidroponik dijual. Dan itu subur banget gitu. Maksudnya memang layak jual dan banyak gitu. Jadi bagus deh pokoknya. Nah itu bisa, itu jadi, itu larinya kemana? Itu larinya akhirnya juga kemana-mana gitu ya, bisa ke proses pembelajaran anak, ya ada menyangkut ke sana juga, terus ada pembiayaan, membantu pembiayaan sekolah gitu, terus bisa juga di GTK-nya ya, guru dan tenaga kependidikannya, mereka juga jadi punya keahlian dalam mengelola tanaman hidroponik, gitu. Gitu Ibu. Jadi kalau kepala sekolah itu dari 8 standar itu kita bisa pilih 1, tapi pasti akan menyangkut ke semua standar, karena kepala sekolah kan. Iya. Barangkali itu. Iya. Ya. Baik, sepertinya masih ada lagi 1 pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari Bunda Ermalia yang sudah raise hand. Silakan. Bunda Lia, ada yang mau ditanyakan? Open mic-nya dulu. Masih di mute. Ermalia Dwi Yulianti. Ya, silakan Bunda Lia. Speakernya dibuka dulu.
Diklik dulu. Bunda lihat, tolong dibuka dulu mic-nya. Diklik dulu ya? Enggak, ya. Baik. Iya Ibu-Ibu dan Bunda Yanda semuanya yang sudah Bun? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah Bu Lia. Bu, saya pernah mengikuti Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2013. Ini salah satu kenang-kenangan yang masih tersisa portofolio saya. Dan saya menjadi juara harapan 1. Qadarullah, semua berkas saya mengenai guru Kepala Sekolah Berprestasi ini dibuang oleh mantan suami. Jadi yang tersisa hanya ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah masih bisa Bun saya mengikuti Kepala Sekolah Berprestasi? Maaf, emosional karena terbayang betapa saya sulitnya mengumpulkan ini. Kemudian tak ada yang tersisa, ini saja Bu. Portfolio. Pialanya juga sudah dibuang, sertifikatnya juga sudah dibuang. Jadi saya mohon Bu, motivasi saya agar saya bisa mengikuti Kepala Sekolah Berprestasi lagi di tahun ini. Mudah-mudahan saya bisa Bu. Amin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda Lia, terima kasih untuk informasinya ya terkait dengan apa yang sudah diraih dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan ya Bunda. Jadi ini pertanyaan intinya adalah bagaimana bila ternyata portofolio terkait dengan data tersebut atau portofolio tersebut yang sebagiannya barangkali tidak terselamatkan. Apakah untuk pengumpulannya seperti apa teknisnya? Mungkin Bunda Iin bisa bantu. Silakan. Ya, pertama saya turut prihatin ya terhadap apa yang menimpa Ibu Lia. Tidak ada yang buruk dari semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kita kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik daripada itu ya apabila kita ikhlas. Baik, Bu Fajar ya, insya Allah buat Bu Lia ini bahwa kita itu bisa ikut Kepala RA Berprestasi lagi ya kapan saja, dan kalau untuk portofolio itu masih ada portofolio fotokopiannya, kalau aslinya sudah tidak ada fotokopiannya bisa. Jadi itu dibongkar ya, dibongkar lagi portofolionya terus di-scan, diamankan. Dan itu kan tahun 2013. 2013 itu kan udah 9 tahun yang lalu ya. Iya. Yeah. Berarti selama 9 tahun ini Ibu pasti sudah punya dokumen lain. Gitu. Jadi itu bisa ditambahkan untuk di portofolio, dan perlu nih ya untuk bimbingan portofolio sebenarnya gitu ya. Seperti apa portofolio yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi pemenang nih. Jadi portofolio yang berkualitas. Gitu. Kita sering punya pengalaman-pengalaman yang sangat banyak tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Gitu. Jadi butuh bantuan untuk menyusun dan butuh waktu untuk pengumpulan kembali dokumen-dokumen yang tercecer gitu atau yang belum dibuat. Gitu. Jadi semangat, insya Allah masih bisa ya, sangat bisa ya, dan Bismillah ya. Kalau yang nggak boleh itu cuma yang sudah juara 1, 2, 3 nasional. Kalau belum, terus saja tiap tahun coba nggak apa-apa. Ya Bu ya, semangat ya. Ya. Bun, tambahan mungkin kalau untuk portofolio ini semenjak kita bertugas atau berapa tahun yang diharapkan itu?
dari Sebenarnya portofolio. kalau untuk portofolio tergantung ya. Tadi ada yang 2 tahun terakhir, ada yang 3 tahun terakhir, tapi ada yang dari awal-awal seperti misalnya ijazah ya. Ijazah Iya. kan biasanya semuanya tuh. Dari Yang kita SD, SMP, SMA dulu gitu dimintanya ya. Jadi kalau misalnya buku yang pernah ditulis misalnya, itu yang lama-lama juga nggak apa-apa. Kalau yang terakhir-terakhir ini yang diklat paling gitu. berapa tahun terakhir itu, Bun? Kalau tidak Untuk salah sih 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir ya, yang diklat, piagam, sertifikat gitu ya, Iya, untuk portofolio. iya. Kalau untuk ijazah gitu ya, itu sih dimasukin aja. Terus kayak prestasi sekolah gitu. Kalau kepala sekolah kan ada prestasi sekolah ya. Prestasi sekolah kita jarang dapat, adanya sebelum 3 tahun terakhir, nggak apa-apa masukin aja. Kayak misalnya prestasi sekolah kayak Anahal nih pernah jadi RA terbaik se-Jakarta Barat tahun 2009. Itu lama banget kan? Iya. Tapi saya selalu masukin. Soalnya cuma sekali-kalinya dapat. Belum pernah dapat lagi. Gitu. Berarti ada ini ya, ke depannya itu untuk sekolah, apalagi kepala sekolah, bila mana ada lomba-lomba yang setingkat seperti itu bisa diikut sertakan ya, Bun ya, untuk bagian-bagian dari portofolio. Iya. Kayak lomba sekolah sehat, seperti itu kan. Bisa sekolah tuh. hijau. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang terkait juga dengan yang tadi tentang bagaimana menciptakan situasi kondisi kinerja sehingga bisa memotivasi semua untuk berprestasi. Nah, ini kan berarti kan ada kolaborasi nih antara personel yang ada di sebuah lembaga. Nah, itu mungkin ada triknya dari Bunda Iin. Gimana coba diulangi lagi? Yang tadi terkait ada dengan audio. Oke. Yang terkait dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi bagaimana menciptakan suasana kerja yang berprestasi agar tercipta kreativitas menuju prestasi. Ini yang ngomong guru apa kepala sekolah nih? Sebentar. Ini nggak ada namanya dari namanya. Oh, iya. Kalau kepala sekolah yang mungkin ngomong, kepala sekolahnya ya. kalau kepala mungkin dari dua sisi, Bunda. Ya, kalau kepala sekolah yang ngomong, kepala sekolahnya dulu coba berprestasi. Jadi contoh ya. Ya. Jadi ketika saya minta guru-guru lomba, saya duluan gitu. Ketika saya minta guru-guru coba untuk ikut kompetisi, saya duluan. Gitu. Terus kalah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah belum pernah ya kalah. Tapi yang penting maju dulu ya, Bun. Maju aja gitu. Biarin aja kalah. Emang kenapa malu? Enggak, kan yang kalah lebih banyak daripada yang menang. Temannya banyak. Gitu. Jadi dan aura berprestasi itu harus ditularkan gitu. Artinya, ayo kita sama-sama yuk, coba yuk gitu. Kalau saya jujur di Anahal itu bikin kompetisi rutin di sekolah sebulan sekali gitu. Kalau situasi pandemi kemarin ya nggak sebulan sekali ya, 3 bulan gitu sampai 6 bulan baru ada lomba internal. Jadi pembuatan alat peraga edukasi. Jadi saya gini, saya ngumpulin ini nih wadah-wadah Yakult ya. Banyak tuh saya bagiin tuh satu guru 5. Kalau dia butuh lebih dari 5 botol silakan beli Yakult sendiri gitu ya. Kan itu botolnya. Terus saya bilang dalam waktu 1 minggu jadi alat peraga. Gitu. Terus mereka kan browsing, mereka cari informasi, mereka belajar segala macam. Terus akhirnya mereka jadi tuh alat peraga dari botol Yakult. Terus nanti bulan depannya saya bagiin kardus susu. Saya kumpulin dari orang tua murid, tolong kumpulin kardus susu. Terus saya bagiin tuh satu guru 5. Minggu depan udah jadi alat peraga. Jadi itu guru terbiasa bikin gitu. Jadi begitu ada lomba, mereka udah nggak kagok lagi, udah biasa di sekolah. Itu ada hadiahnya. Saya kasih hadiahnya Tupperware. Tupperware kan mahal ya.
Nah, kalau saya gratis karena waktu itu saya jadi manajer Tupperware. Jadi vanguard-nya, hadiah-hadiahnya itu saya kumpulin buat guru-guru. Gitu. Bahkan dari jadi manajer Tupperware terbeli motor untuk wakaf sekolah. Jadi kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki ini untuk pengembangan gitu. Jadi latihan dulu. Jadi harus dilatih gurunya, jangan tahu-tahu kompetisi dengan sekolah lain. Iya, di dalam aja dulu gitu. Saya nih ya lomba bikin puisi, lomba bikin yel-yel, lomba cipta lagu. Wah, apaan aja pernah. Pokoknya lomba senam, bikin kreasi senam brain gym. Mungkin ada yang pernah lihat brain gym-nya Anahal tuh yang Go Green. Itu bikinan guru-guru yang juara, yang nggak juara nggak direkam. Terus lomba apa aja gitu, lomba nulis, bikin antologi, bikin macam-macam deh pokoknya. Jadi dibangun itu di lingkungan sekolahnya aja, nggak usah keluar-keluar, situ aja gitu. Nah, seru-seruan gitu loh, kayak sahabat sama sahabat bikin seru-seruan gitu. Tapi itu yang akhirnya membangun mental kompetisinya. Gitu baru lomba keluar yuk. Itu idenya ada aja karena udah pernah bikin ini, begitu dikasih barang-barang nih, ada botol Yakultnya, ada karet, ada lidi misalnya, ada kardus, bisa bikin ini gitu. Jadi kalau bikin alat peraga udah langsung bisa gitu. Oke, tampaknya Ketua PD ini mau turut serta bertanya. Biasanya panjang lebar. Sepertinya apa nih? Oh, ada ini afirmasi positif barangkali. Ya. Kita dengarkan saja dulu Bunda Iin ya. Sebelum nanti menuju 5 menit ke depan ya, Bunda Haji Subur. Iya. Ya, silakan. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Bu Iin. Kita semua yang hadir termotivasi semua nih untuk mau maju. Nah, ini pertanyaan saya mohon bantuan juga arahan Bu. Pengennya saya, mudah-mudahan teman-teman juga berkeinginan yang sama. Nah, ini kita pengen maju. Guru-guru juga biar bisa merasakan untuk untuk masuk di dalamnya dalam kegiatan guru berprestasi ini. Di gambaran saya paling tidak itu ada itu seleksi per kecamatan. Masing-masing kecamatan itu ada suatu seleksi. Nah, untuk guru berprestasinya, juga untuk kepala sekolahnya. Ini saya pengennya, mau apa kata wajib, apa-apa ya. Pokoknya kalau memang pengen jadi guru, harus ikut gitu loh. Apa itu caranya, bagaimana untuk penyeleksian di tingkat kecamatan, nanti diambil 3 atau berapa dari kecamatan, 3 atau 5 masing-masing kecamatan. Nah, ini dari hasil seleksi tersebut nanti mohon untuk arahan. Nah, nanti biar masuk ke tingkat PD. Nah, di tingkat PD ini di kecamatan saya kasih jangka waktu 2 bulan deh, 3 bulan. Nah, di tingkat PD itu sampai dengan nanti ada seleksi di tingkat DKI paling tidak itu bulan November bulan Oktober nanti di tingkat DKI. Ini dibimbing oleh Ibu ini. Yang berprestasi ini 3 atau 5 orang per kecamatan akan dibimbing dalam penyusunan best practice-nya, karya ilmiahnya, portofolionya. Jadi itu ada suatu persiapan. Nah, ini pengen saya gimana untuk arahan Bu Iin tentang apa ya yang ada di unek-unek saya ini pas atau tidak, mohon arahan dari Ibu. Monggo silahkan. Masya Allah, PDI Gra juara. Pokoknya yang pertama, Bu Subur harus ikut dulu. Ya. Jadi Bu Subur dan jajaran kepanitiaan nih, pengurus ikut. Supaya aura semangat kompetisinya juga terbawa nih teman-teman. Itu yang pertama. Ada pengurus semua ikut ya. Minimal ketua-ketua kecamatan. Ya, itu ikut. Ayo, Fastabiqul khairat. Nah, terus baru deh tuh ajak. Nah, terus saya sarankan buat teman-teman itu benar-benar motivasinya internal. Jadi jangan dipaksa, tapi memang benar-benar motivasi internal.
Kita bukan mau juara, kita tapi hanya mengukur. Kita ini sebenarnya pantas nggak sih jadi guru berkualitas nggak sih gitu. Jadi kita cuma mau mengukur diri kita sendiri, bukan minta diukurin sama orang, tapi kita mau mengukur diri kita sendiri, dan kita juga perlu untuk mengumpulkan portofolio, kan harus ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang hadir di sini, saya ajak gitu untuk bersama-sama dengan Bu Subur kumpulin portofolio di Google Drive yang memang sudah disiapkan aja sama PD IGRA atau sama PC-nya. Jadi seperti rangkaian yang akan diadakan lomba beneran ya. Jadi portofolionya sama karya tulis ilmiahnya ya, sama infografisnya dan sebagainya itu masukin aja ke Google Drive. Nah, baru nanti kan ada seleksi tuh. Gitu. Nah, baru setelah itu ke tahap-tahap berikutnya. Jadi memang luar biasa nih Bu Subur ya. Kasih waktu yang cukup untuk teman-teman bikin portofolio. Karena portofolio ini kan ngumpulin lembaran demi lembaran ya. Apalagi kita sedang Ramadan mungkin gak sempet atau apa gitu. Nah, waktunya ini dikasih sampai 2 bulan berarti cukup banyak ini ya waktu untuk mengumpulkan. Dan kita nanti jadi bisa tahu, oh ternyata saya udah punya sekian banyak sertifikat ya gitu. Karena selama ini ternyata sertifikatnya berceceran nggak terkumpul gitu. Terus, oh saya pernah ikut kegiatan ini, tapi suratnya belum ada, surat tugasnya belum ada dan sebagainya. Nah, ini juga nanti bisa kita kumpulkan sekaligus gitu. Saya setuju banget Bu Subur, pokoknya sukses buat Bu Subur lah. Tapi Bu Subur ikut ya, karena saya jamin deh Bu, yang menang tuh yang tua-tua. Bukan cari kemenangan Bu Iin, peningkatan. Iya, yang tua-tua karena apa, portofolionya udah banyak. Banyak. Portofolionya banyak. Nggak ada yang tua di sini. Karena semangatnya muda terus, Bun. Nah, itu yang penting. Iya, jadi maksudnya gini, yang berpengalaman ya teman-teman ya, yang berpengalaman itu berarti yang portofolionya pasti banyak. Buat yang muda-muda, yang pengalamannya masih sedikit, jangan ragu-ragu juga buat ikut. Mengumpulkan portofolio itu nggak susah kok. Gitu. Aktif aja gitu. Terus aktif minta bukti gitu. Ya sambil jalan. Karena memang sependek yang saya tahu, juara-juaranya itu teman-teman saya yang setara sama saya. Yang setara sama saya usianya, jarang tuh yang masih muda-muda banget tuh jarang. Pasti yang udah ya gitulah pengalamannya udah lumayan banyak gitu ya sebagai guru gitu. Yang sampai ke nasional ya. Kalau yang di DKI sih banyak tuh yang masih muda-muda, ya masih kinyis-kinyis gitu. Itu jadi juara. Tapi yang di nasional saya lihat teman-teman ya yang udah gitu deh, pengalamannya udah banyak gitu. Semangat, semangat. Semangat. Saya mau membimbing Bu Subur. Enggak, teman-teman semuanya Bu Iin, banyak yang membutuhkan Bu Iin. Iya. Ya Bu, iya. Insya Allah. Ya, makasih Bu Iin jawabannya. Oke. Yang tadi seperti saya bilang, sepertinya kita memang tidak puas ya untuk hanya sejenak bersama Bu Iin. Namun Bunda Iin ada tugas setelah ini. Jadi mungkin kita berikan kesempatan Bunda Iin untuk close statement yang terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Bunda Iin. Masya Allah, closing statement ya. Yeah. Ini sungguh tidak mudah ya membuat closing statement di antara orang-orang hebat yang ada di sini ya. Closing statementnya, pergi wisata ke Rumah Gadang, halaman indah, bunga di taman. Kegagalan bukanlah penghalang, belajar selalu pada pengalaman. Nah, keren. Catat teman-teman. Ya, Masya Allah. Kalau Cristiano Ronaldo dari Portugal, namanya terkenal seluruh negara. Hadapi rintangan, tidak takut gagal, mental tangguh, jiwa sang juara. Gitu. Wih, keren. Iya, ini ada Ronaldo-Ronaldonya ini dari Portugal ya. Jadi itu mungkin closing statement-nya, teman-teman jangan ragu. Jangan underestimate diri sendiri, apalagi sampai humiliate kepada diri sendiri.
menganggap diri ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, itu adalah kejahatan kepada diri sendiri. So to be nice to yourself, baiklah kepada diri sendiri dan anggaplah diri Anda ini adalah produk unggul yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, dan tunjukkan kepada semuanya bahwa kita bukan produk gagal dan kita adalah orang yang memang tepat berprofesi sebagai pendidik, dan kita buktikan dengan portofolio yang kita kumpulkan, dan kita buktikan juga kepada Bu Subur yang selama ini memperjuangkan nasib guru-guru bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut untuk diperjuangkan oleh Bu Subur. Nih lihat portofolio saya, ini lihat prestasi saya. Barangkali seperti itu. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oke, sebagai penutup dari saya, burung pelikan hinggap di menara. Burung cenderasi, jangan masuk jeruji. Mbak Iin yang penuh karisma, terima kasih atas ilmu yang diberi. Masya Allah. Ya, baik, terakhir dari kita semua, kita doa, Rabbana anfa'ana bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah dengarkan, kita simak dengan baik-baik, itu menjadi bagian dari jariah Bunda Iin, dan kita semua juga bisa mengambil manfaat yang sebaik-baiknya dari ilmu yang telah diberi. Baik Ayah Bunda, teman-teman sekalian, mohon maaf apabila dalam pemanduan acara kita pada pagi hari ini ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf, dan atas segala perhatian kami sampaikan ucapan terima kasih. Sekali lagi Bunda Iin, jazakumullah khairan kasiran atas segala atensinya dan motivasinya. Insya Allah Jakarta Utara di tahun ini menjadi lebih baik. Baik, dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kembali kepada MC. MC belum selesai tugasnya, jadi saya berikan kembali kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya mana ya? MC silakan dibuka mic-nya. Bunda Sibat, dibuka mic-nya.